Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil presentasi yang telah kami buat dengan bertema sistem operasi. Di pertemuan yang pertama disusun oleh dengan saya Muhammad Sobari, NIM 190-243, dan di sebelah saya ada rekan saya Muhammad Rasid Wibowo dengan NIM 19020014. Baik, izinkan kami untuk mempresentasikan tentang sistem operasi. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah jenis yang paling penting dari perangkat lunak dalam sistem komputer. Menurut Ferry Hindayuda, sistem operasi adalah sebuah sistem yang diperlukan untuk dapat menjalankan semua aplikasi program atau software yang ada di komputer. Yang kedua, menurut MC Leod, sistem operasi adalah program-program komputer yang mengendalikan sumber daya piranti keras dan piranti lunak komputer kita. Yang ketiga, menurut Sunarto, sistem operasi adalah software yang langsung berkomunikasi dengan hardware komputer kita. Yang keempat, menurut Ali Zaki, sistem operasi adalah software yang mengoperasikan atau menjalankan komputer. Yang kelima, wahana komputer. Menurut wahana komputer, sistem operasi adalah software pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Dan saya akan melanjutkan sistem operasi. Sistem operasi merupakan alat yang bertujuan untuk memudahkan pengguna komputer. Sistem operasi juga mengatur eksekusi aplikasi dan operasi dari hardware, input atau output. Sistem operasi saat ini dengan yang modern ini dapat memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, multi-user. Dua atau lebih user dapat bekerja sama untuk saling berbagi pada pengguna aplikasi dan sumber daya seperti printer pada waktu yang bersamaan. Yang kedua, multitasking, yaitu sistem operasi dapat menjalankan lebih dari satu aplikasi user. Dan yang ketiga, multiprocessing. Multiprocessing yaitu sistem operasi dapat menggunakan lebih dari satu CPU atau bisa disebut Central Processing Unit. Yang keempat, multi-threading. Multi-threading yaitu sistem operasi dapat dipecah ke dalam thread-thread untuk kemudian dapat dijalankan secara terpisah paralel oleh sistem operasi. Fungsi sistem operasi. Ada 8 fungsi sistem operasi, yaitu 1. Request Manager. Request Manager adalah mengalokasikan sumber daya. Maksud sumber daya di sini adalah hardware seperti memori, CPU, printer, disk drive, dan perangkat lainnya. Yang kedua, koordinator. Menyediakan fasilitas sehingga aktivitas yang kompleks dapat diatur untuk dikerjakan dalam urutan yang telah disusun sebelumnya. Yang ketiga, interface. Interface yaitu sebagai perantara antara pengguna atau bisa dibilang user dengan hardware untuk menyediakan lingkungan yang bersahabat atau mudah digunakan. Yang keempat, guardian. Guardian yaitu menyediakan kontrol akses yang melindungi file dan memberi pengawasan. Yang kelima, gatekeeper. Gatekeeper yaitu mengendalikan siapa saja yang berhak masuk atau login ke dalam sistem dan mengawasi. Yang keenam, optimizer. Optimizer yaitu menjadwal memasukkan atau input oleh pengguna, mengakses basis data, proses komunikasi, dan pengeluaran output. Accountant yaitu mengatur waktu CPU atau bisa dibilang CPU time, menggunakan memori, pemanggilan perangkat, masuk input dan atau output, disk storage, dan waktu koneksi terminal. Yang kedelapan, server. Server yaitu untuk menyediakan layanan yang sering dibutuhkan pengguna, baik secara eksplisit maupun implisit, seperti mekanisme akses file. Jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama ada Unix, yang kedua Linux, yang ketiga Mac OS, yang keempat FreeBSD, yang kelima Sun OS, yang keenam Windows. Unix adalah sebuah sistem operasi yang dikembangkan oleh ANT dan T. Bellamy pada tahun 1960 dan 1970-an. Unix didesain sebagai sistem operasi yang
portable, multitasking, dan multi-user. Dan yang kedua, Linux. Linux adalah nama yang diberikan sistem operasi komputer bertipe Unix. Linux merupakan salah satu contoh hasil pengembangan perangkat lunak bebas dan sumber terbuka utama. Dan yang ketiga ada Mac OS. Mac OS adalah sistem operasi komputer yang dibuat oleh Apple Computer khusus untuk komputer Macintosh dan tidak kompatibel dengan PC berbasis IBM. Yang keempat ada FreeBSD. FreeBSD adalah sebuah sistem operasi bertipe Unix bebas dan diturunkan oleh Unix ATNF lewat cabang Berkeley Software Distribution. Yang kelima, Sun OS. Sun OS adalah sebuah versi Unix yang digunakan untuk workstation Sun microsystem yang dirilis pada tahun 1982. Dan yang terakhir ada Windows. Windows adalah keluarga sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan. Sejarah perkembangan sistem operasi. Arsitektur hardware komputer tradisional terdiri dari 4 komponen, yaitu pertama prosesor, yang kedua memori penyimpanan, yang ketiga input, dan yang keempat keluaran atau bisa dibilang output. Model tradisional tersebut sering dikenal dengan nama arsitektur von Neumann. Pada saat awal, komputer berukuran sangat besar sehingga komponen-komponennya dapat memenuhi sebuah ruangan yang sangat besar. Sang pengguna menjadi programmer yang sekaligus merangkap menjadi operator komputer dan bekerja masih dalam ruang komputer tersebut. Generasi sistem operasi dalam komputer. Sistem operasi mengalami perkembangan yang sangat pesat yang dapat dibagi ke dalam 5 generasi. Yang pertama, generasi pertama pada tahun 1945 dan sampai 1955. Dan yang kedua, generasi kedua di tahun 1959 sampai 1965. Dan yang ketiga, ada generasi ketiga pada tahun 1965 sampai dengan 1980. Dan generasi keempat ada 1980 sampai dengan tahun 2000. Dan generasi yang terakhir adalah generasi kelima di tahun 2000 sampai dengan sekarang. Generasi pertama pada tahun 1945 sampai dengan 1995. Generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem operasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Generasi kedua di tahun 1955 sampai dengan 1965. Generasi kedua memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang diperkerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara beruntun. Pada generasi sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contohnya fungsi sistem operasi ialah FMS dan IBS-YS. Generasi ketiga pada tahun 1965 sampai dengan 1980. Pada generasi ini perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana para pemakai yang interaktif komunikasi lewat terminal secara online komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user atau bisa dibilang digunakan banyak pengguna sekaligus, dan multi-programming atau melayani banyak program sekaligus. Generasi keempat pasca 1980-an sampai dengan tahun 2000-an. Sistem operasi dipergunakan untuk jaringan komputer di mana pemakaian menyadari keberadaan komputer yang saling terhubung satu sama lainnya. Pada masa ini, para pengguna juga telah dinyamankan dengan Graphical User Interface, yaitu
antar muka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman. Pada masa ini juga dimulai era komputerisasi tersebar di mana komputerisasi tidak lagi terpusat di satu titik, tetapi dipecah di banyak komputer sehingga mencapai kinerja yang lebih baik. Generasi kelima pada tahun 2000-an dan sampai sekarang, yaitu awal kemunculan sistem operasi modern. Yang pertama Windows XP pada tahun 2001, yang kedua OpenOffice di tahun 2002, yang ketiga Vista di tahun 2007, yang keempat 3ds di tahun 2008, yang ketiga Windows 7 di tahun 2010, yang keenam Windows 10 dan lain-lain. Begitu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.